Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat yang mungkin tak seindah imaji, dengan segala kurang dan alpa, kami hanya sekelompok jiwa yang mencoba memaknai kebesarannya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami mengagungkan puji-pujian di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terimalah kami, Ikatan Pelajar Mahasiswa Paudu, dalam kisah parodi peristiwa subuh. Sebuah kisah ironi tentang seseorang yang hijrah dari masa kelamnya. Dahulu, ia seorang pemabuk berat. Setelah sadar, ia begitu mencintai keluarganya. Hingga suatu ketika, di masa tuanya, ia mendapati situasi yang seakan menampar balik kehidupannya. Ini merupakan cerita tentang Emen. Sayangnya, sepeninggal istrinya Anissa, Emen seakan mati separuh jiwanya. Anissa nih, tiap hari yang meninggal kamu kan kita sendiri. Biasa dia lihat ke kita, urus ke kita. Sekarang kita harus berurus sendiri. Kalau ingat dulu tuh, kita rasa berdosa ke dia. Tiap malam kita cuma mabuk, kasih susah ke dia. Sekarang dia sekarang ada, kita mesti bagaimana? Anissa ya, kesininya mana seru. Dalam kesendiriannya, Bella, putri tertua Emen, baru saja pulang dari tempat kerjanya bersama sang suami, Fandi. Sayang, tadi kita ada lihat sepatu dan baju kotor di Instagram untuk pasangan. Harga terjangkau sih, baru dia model bagus. Kita suka, kita pasangnya. Sayang, itu kemarin dulu ngana so pasangan tas tukung ini mau pasang lagi. Jangan terlalu boros kah? Ini dia stok terbatas, harapannya. Itu nanti besok apa lagi? Ada yang baru posting, selama ngana mau lagi. Metong perempuan tuh begitu sudah. Papa, Oni kincin di sofa lagi. Ini nih, kalau rasa kincin itu cepat pergi di WC terada kong. Tiap hari kong begitu tuh, Oni bikin bareng sampai. Papa sekarang berkuliti tadi. Tapi Ngoni tiap hari begitu tuh. Kita yang setengah mati. Fandi balik sofa itu mahal sekali Papa. Kok Ngoni bagi kitchen di situ tuh. Ngoni saja sampai. Papa minta maaf. Di Papa nih kan setua. Sepikun selupa. Berjalan di tara poa-poa nih kong. Nana suruh cepat pergi di WC itu. Papa tara Riki. Papa tara pakai popok. Kan saya sebeli dopak tuh kong. Ngoni tara mau pakai nih. Mesti pakai. Kalau sebegini nih, bagaimana coba? Orang masuk kamari, lihat tong ke sofa bawa kincing. Kita malu Papa. Papa gali pakai. Papa minta maaf. Saat bersamaan, seorang perempuan bernama Nona datang bertamu. Nona adalah tetangga mereka. Bella, mai tua ini masuk tuh kasih salam ke.
Kita perlu rabu-rabu saja kong. Ada perlu apa lagi? Di muka tuh itu anak-anak kampung ada mau bikin Isra Miraj, kok ada bajalan minta sumbangan. Sumbangan terus? Dong kira mengkali torang nih cetak-cetak doi apa kong bagara minta sumbangan. Iyo, kita me stres. Tapi kan ada bikin apa kong bikin muka macam roti coy yang tara naik-naik nih. Sumpah mai tua ini bilang tompe muka begitu ngana. Ini papa nih kincing lagi di sofa tuh. Siapa lah terus stres? Lebih baik Ngoni kasih masuk di panti jompo sudah, dihimu-himu bawa. Daripada Ngoni tara bisa urus, bawa ke bawah lah, dong bisa lihat. Ngoni kan sibuk toh. Kalau kita langsung kita bawa, kita me tara mampu ke apa mau urus-urus begitu. Sudah, kita pergi sudah ya. Jadi Ngoni kamari cuma mau bilang itu saja tadi. Memang kita kong dasar Carlota. Astagfirullah, ya Allah. Kalau memang ini hukuman atau karma darimu, insya Allah hamba siap. Meski harus tinggal di panti jompo. Di tempat lain, sekelompok pemuda sedang berkumpul. Rupanya, mereka sedang menenggak minuman keras. Nona yang kebetulan lewat di tempat itu langsung menegur salah satu dari mereka. Brian, astagfirullah, ngana ini sampai ngana be papa sana so hampir mati sana. Baru ngana oke tahu ge. Kita sadoni ngahira ge. Si Nona ya, Nona ini suka kali semua orang sampai. Cuma apa nih kok? Maksudnya Carlota tuh. Suwangi, kita nih kasih tahu sesuai fakta. Kerja cuma mabuk baru. Ini maksud paling tahu kita tuh susah. Kita ini mabuk karena kita stres. Kita bisa bangkrut. Ini tuh lari ke laki-laki lain. Dan kita mesti gimana sekarang? Mana bisa bantu kita? Itu ngala penderita toh. Ya cari solusi lah. Bukan mabuk sampai bikin rese dalam kampung. Terserah kita apa? Ini tak senang? Yang iya tuh? Ya baru kok minta dulu. Sekarang bisa tiada dulu. Wih, Nona kuat berapa sebentar? Kita ada mimpi nih. Mana mimpi apa? Pas kita belum ada nomor nih. Kita mimpi motor termasuk dalam air. Berarti pasang itu nomor itu sudah. Wih, Nona belum sudah. Kasih kali besar tuh dia. Tapi ada kode alam lagi nih. Cuca, tak usah ikut kode alam sudah. Itu kita bermimpi saja. Marilah tong tinggi berpasan. Kembali di rumah Amen. Amen tidak bisa tidur. Dia terngiang ucapan akan dimasukkan ke panti jompo. Ia takut yang terkenang istrinya yang sudah meninggal. Anissa, mudah-mudahan ngana dengar kita takut. Dorang mau bawa kita di himu-himu. Kalau masih ada ngana kan tak apa-apa. Biar berdua sama-sama di sana. Dan penting ada ngana. Dalam kecemasannya, Amen didatangi bayangan istrinya, Anissa. Anissa, ngana datang. Amen.
Anissa, kita nih pesalah apakah? Tundua ke anak-anak saudara mau jaga ke kita. Orang bilang kita cuma bikin repot saja. Atau ini karma ke apa? Amen. Kasih ikhlas semua saja. Allah Maha tahu. Yang penting torang berdoa tara putus untuk torang pe anak-anak. Lebih baik anak bawa kita saja. Kita ikut anak dai. Tohodu matengok kanena. Amen ya. Sampai rambut seputih tuh kok masih bacenang anak. Malu dengan umur kah? Bisa kita senang bisa baku dapat dengan anak nih. Kenapa kok kita taramati sama-sama dengan anak saja? Tara boleh bicara begitu. Allah suatur semua. Itu dia pekuasa. Ngana harus ingat anak-anak. Ingat anak-anak. Dorang saya teringat kita. Dorang sudah mau kelesen kita. Bela tiap hari cuma marah-marah ke kita. Brian bikin kita sama dan bukan DP papa ke kita nih. Kita cuma bisa menangis bisa. Sabar saja, Nana mesti banyak sabar. Kita sudah mampu. Nana bawa kita kak please. Bisa. Anissa, kita ikut Nana kak. Anissa. Orang tua ini terus mengikuti bayangan itu. Tanpa sadar, teman langkah kakinya mengejar Anissa. Sementara di sudut tempat yang lain, sepasang muda-mudi sedang asik merayu. Mereka adalah Kevin dan Luna. Malam-malam begini bagusnya perlu diingat ya. Nana mau bikin trik apa lagi Kevin? Nana modus sampai. Namanya juga usaha bet. Nana coba saya ajar kita. Kok sekarang kita harus tenggelam begitu? Kalau bisa sampai tenggelam, tunggu tenggelam sama-sama tuh. Nana nih jaga nekat kok. Siapa? Nana takut. Tarada sih, justru kita suka laki-laki yang nekat begitu. Saat sedang menikmati indahnya malam, tak disangka-sangka muncul Brian di situ yang kebetulan lewat. Luna adalah keponakan dari Brian, karena Luna adalah putri dari Bella, kakaknya Brian. Ini dulu siapa di sini? Bundut pakaian. Besok berani apa? Mana tuh? Dan tuh coba ke bawah nih, Luna lagi. Mana muka berani sekali. Luna yang pakai pedia om. Jangan lebih banyak anak pergi dari sini. Kita itu jam 1 nih. Oh, sebagai apa ya? Pak hari nih gugur cinta si Luna. Betul gak? Foya-foya kah? Itu urusan nanti. Berdua baru kelas 1 SMA. Baru bicara betul deh. Usah habis saja ada menangis. Minta tukung. Anak kabur sekarang, kabur. Beb, harus kuat deh. Siap Beb. Telepon kita sebentar ya. Jangan sedih kita ada. Mana pulang? Di malam bilang bikin tugas, beralih bikin tugas di bawah pohon. Kita suka lah, mikir lah beralih pohon ini. Bola rasa. Om ada mama baru bicara sabarang. Kalau dia kayak gini, Om mabok, langsung hilang. Pulang.
Di rumah yang lain, sepasang suami istri tampak bahagia dengan putra-putri mereka. Mereka adalah Johan dan Emma bersama Bobby dan bayi mereka. Emma adalah adik perempuan dari Emen. Dalam kebersamaan mereka, tiba-tiba dari arah pintu terlihat seseorang memasukinya. Ternyata sang kakak yang muncul di situ, Emen. Kakak butuh apa nih? Kakak dari mana? Bagaimana kok kakak sampai sini? Bobby, ambil minum dulu, kasih tua. Orang atas masuk kita di himo-himo di pantai jompo, kita tak mau, kita takut sendiri di sana. Anak-anak kurang ajar, kejahatan sampai orang tua tinggal satu ini saja kok, karena bisa rawat tuh. Tadi kita dapat dengan Isa tuh bayangan tuh kita bisi. Tahu pergi mana ini? Kita kamari pengana ada Emma. Sudah, kakak di sini saja, jangan pergi mana-mana lagi. Anak-anak itu nanti kita yang urusan. Mana karena akan bawa kita di himo tuh. Astagfirullah, taraga kakak, Emma janji jaga kakak sekarang. Syukur sudah bisa tenang sekarang. Kakak istirahat di kamar saja. Di rumah Bella, meski malam sudah larut, tapi rupanya ada yang masih bertamu di waktu itu. Terdengar suara dari luar. Bella. Fandi yang bangun duluan langsung menuju ke pintu dan membukanya. Ternyata Emma yang datang di situ. Astaga muda, bagaimana kau datang jam begini? Muda sendiri. Bikin apa? Tak boleh. Bukan ini so jam begini kau. Bikin apa kalau jam begini? Kau malah ada yang bilang acara? Mana anak begini? Suruh dia keluar. Ih, muda. Jangan mau kaget. Nggak tak suka toh kalau muda kamari. Muda bicara apa nih? Mau di dua tajam busuk sekali ya. Busuk pada lemboyang lagi. Sampai suruh kasih masuk kakak himo-himo. Mau di dua kurang ajar sekali. Mau di dua sibuk apa terlalu kong. Apa memang ini boleh lihat. Bikin diri ya. Soal urusan masih bisa balik. Doi masih bisa cari tapi ngoni betapa ngoni mau ganti dengan apa. Ngoni dua penyawa akan ada DP arti. Bukan begitu, metoran dua kan kerja. Jadi tak sempat lihat papa. Apa? Tersempat? Hebat tadi dua. Ngoni sampai goros nih, ngoni kira sampai meeting, komputer, laptop, iPhone. Dalam muka pingkari sampai. Sekarang ngoni papa ada di kita di rumah. Dia pergi karena dia takut ngoni kasih masuk dari panti jompo. Sampai ada apa-apa dan dia jangan coba-coba ngoni datang dengan air mata. Dia cuma air mata di pinggir-pinggir lagi. Ngoni dua tahu ngoni dua kayak apa? Modelnya pohon pisang nih. Muda termasuk apa kayak pisang? Pohon pisang kan ada jantung tapi tak ada hati. Nah ngoni dua model itu. Ketika menjelang subuh, Emen terbangun dari tidurnya. Ia melihat bayangan Anissa kembali. Kali ini Anissa seakan memanggil-manggil dirinya. Assalatu wassalamu alaik.
Emon, ikut kita sudah. Mari pergi sama-sama dengan kita. Takut. Anissa, Anissa, Bertanya ini. tunggu kita Nisa. Johan yang hendak sholat subuh pun terkejut melihat kondisi kakak iparnya. Astagfirullah kakak. Emang. Kakak bikin apa? Bobi ambil bantal dulu. Kakak isi par kakak. Hanya telepon dulu deh, dia itu kan kemarin sekarang. Kita bisa lagi di sebelah dulu. Karena jangan kata jangan ketinggalan. Lalu muncullah Johan dan seorang haji di situ. So kasih tahu petua ke anak-anak. Sudah, doa akan menuju kamari. Emang, namanya Bella dengan Briane. Kakak waktu di Nisa. Dia bertemu kakak dari tadi. Kakak ya, jangan bicara begitu kak. Dia ke waktu ini. Sekarang bisa tunggu anak-anak ini. Asyhadu Allah ilah wa asyhadu anna Tiba-tiba Bella dan suaminya bersama Luna baru muncul kemudian. Papa ya, ampun, Papa. Kita sudah bilang, Muni jangan ada air mata toh. Percuma Muni buang Muni ke air mata tuh. Sampai kakak pergi saja media termau lihat pengoni. Itu Muni hasil kurang ajar tuh. Brian yang baru muncul langsung tersinggung, duduk di hadapan jasad ayahnya, menangis dan menyesal. Muni sepuas sekarang toh, Muni lepas su tinggi. Jadi Muni sudah ada beban sudah. Itu yang Muni mau toh, munafik Muni semua. Haji, Papa masih bisa kasih maaf turun keterangan dia. Yang Ngoni bisa bikin sekarang cuma bisa bantu doa, zikir banyak-banyak, salawat banyak-banyak, supaya Ngoni pe Papa bisa tenang di sana. Apa yang Ngoni Papa bilang dulu, Ngoni ingat baik-baik. Ngoni Papa jaga baik-baik saja sekarang. Tidak akan terputus rezeki seseorang itu selagi mana dia tidak meninggalkan doa kepada kedua ibu bapaknya. Allahu Rabbi, selimutilah selalu orang tua kami dengan kemuliaan. Kebanggaan kami untuk malam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita makin menyayangi dan terus senantiasa menjaga dan melindungi ibu bapak kita sampai di akhir hayat mereka dalam doa dan cinta. Maaf jika kurang adanya. Sampai baku dapat lagi. Syukur doku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.